وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى في آية أخرى وجاءت سكرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحت صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat beliaulah kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, sehingga kita bisa tetap melaksanakan perintah-perintahnya. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, sehingga kita kelak di akhirat berada pada barisan beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, melalui sidang mimbar Jumat siang hari ini saya ingin berpesan tentang bagaimana pedihnya sakaratul maut. Kematian adalah peristiwa berpisahnya antara ruh dengan jasadnya. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita terus tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita, karena hanya dalam bekal itulah kita bisa kelak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kematian adalah sebuah peristiwa berpisahnya antara ruh dan jasadnya, dan itu tidak terjadi kecuali disertai mabuk dan rasa nyeri. Apabila orang dalam keadaan tidak sadar, minum minuman keras itu hampir sama dengan sakaratul maut. Bahkan ia menjadi rasa nyeri, paling nyeri yang menimpa seorang hamba di dunia. Maka mabuk dan rasa nyeri itu kemudian disebut dengan yang namanya sakaratul maut. Tak heran sakaratul maut menjadi sesuatu yang paling ditakuti oleh hamba, yang ditakuti oleh makhluk yang bernyawa. Bukan hanya manusia, para hewan pun juga takut yang namanya sakaratul maut. Sebagaimana yang digambarkan dalam Quran surat Qaf ayat 19, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakaratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, dan dengarlah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Walaupun kita lari kemanapun yang namanya ajal, waktunya menjemput kepada kita, kita tak mungkin bisa menghindar dari kematian.
Banyak ayat pula dan hadis yang menggambarkan betapa beratnya yang namanya sakaratul maut, terutama yang oleh hamba-hambanya, oleh orang-orang yang zalim. Maka diantaranya mereka sangatlah pedih ketika mengalami sakaratul maut. Ada juga dalam Al-Quran surat Al-An'am yang berbunyi, walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basilul aydihim ahriju anfusakum al-yawma tajzauna 'adzabal khuld bima kuntum taqulu 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Di mana yang artinya alangkah dahsyatnya, sakitnya sakaratul maut, alangkah dahsyatnya dan pedihnya yang terjadi ketika kita melaksanakan sakaratul maut. Melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, para malaikat memukuli, para malaikat dengan keras mencabuti orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Beratnya kematian juga tergambar dari pentingnya singkat, dari perbincangan singkat antara Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan Ka'ab. Beliau adalah khalifah kedua pada zaman saat itu. Pada saat itu Umar bertanya, wahai Ka'ab, sampaikanlah kepadaku tentang kematian. Lantas Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya dimasukkan ke dalam perut anak Adam. Setiap duri menusuk kepada bagian tubuhnya, kemudian ditarik sekaligus oleh seorang laki-laki yang kuat. Maka gambaran kecil sakaratul maut adalah bagaikan pohon yang ada durinya dimasukkan kepada anak cucu Adam, ditarik, kemudian dicabut lagi, ditajamkan, dicabut lagi. Ini adalah sebuah hal yang pedih ketika kita mengingat sakaratul maut. Kemudian saat menghadapi maut, Umar bin Al-As pernah ditanya oleh putranya juga. Beliau sempat ditanya oleh putranya tentang gambaran sebuah kematian. Lalu sahabat tersebut menjawab, demi Allah, dua sisi tubuhku seakan-akan berada dalam himpitan, nafasku seakan-akan keluar dari lubang jarum, dan sebuah duri dalam diriku sekaligus seperti pohon ditarik dan juga ditusukkan kepada tubuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahumullah. Mari kita semua ingat dengan kematian sehingga kita akan berpikir beberapa kali ketika akan melakukan sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan akan kita laksanakan tanpa kita sadari. Kemaksiatan pun akan kita laksanakan di bawah alam sadar kita. Entah itu kita menyakiti saudara, menyakiti tetangga, hingga menyakiti orang tua kita sendiri. Maka perlu dari itu kita selalu melakukan muhasabah diri, melakukan mengingat diri kita. Kita melakukan renungan di setiap harinya, setiap malam. Syukur-syukur apabila kita akan menjelang tidur, kita ingat apa yang telah kita perbuat hari ini, apa yang telah kita lakukan selama sehari ini. Karena apa? Di dunia ini kita bisa meminta maaf kepada Allah.
memohon maaf, memohon ampunan kepada Allah, Allah Maha memaafkan. Apabila hablum minan nas dengan sesama manusia, apabila manusia tersebut tidak meridhoi dan tidak memaafkan kita, na'udzubillahi min dzalik, maka dosa kita belum terampuni sesungguhnya, sehingga kita menjadi salah satu orang-orang yang zalim dan sangat-sangat pedih ketika datangnya sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bahkan beratnya kematian juga dirasakan oleh para nabi. Hanya saja menurut Imam Qurtubi, bagi mereka beratnya kematian memiliki keistimewaan. Kematian memiliki dua keistimewaan. Yang pertama adalah menyempurnakan agama, keutamaan mereka dengan mengangkat derajat mereka. Para nabi yang pertama bisa istimewa karena derajat beliau. Dan juga beratnya kematian mereka bukan berarti sebuah kekurangan atau celaan, sebab manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawah mereka. Kenapa seperti itu? Karena mereka selain bertanggung jawab kelak di akhirat atas dirinya, beliau juga harus bertanggung jawab atas umat-umat. Keistimewaan yang kedua adalah memberitahu makhluk atau umat akan bertanya kematian, beratnya kematian. Mereka mungkin mengira bahwa kematian itu ringan, namun jika beratnya kematian disampaikan para nabi, maka mereka sendiri pun akan merasakannya. Betapa takutnya mereka akan menjemput ajalnya. Padahal mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang mulia di sisi Allah. Mereka adalah salah satu utusan Allah, dan mereka adalah salah satu orang-orang pilihan yang terpilih di sisi Allah. Hanya saja kematian para nabi dan umatnya ada sebuah perbedaan. Kematian para nabi tidak terjadi sebelum diberikan tawaran atau pilihan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ada sebuah kabar gembira bagi orang-orang mukmin, sebab kematian mereka disaksikan dan disambut para malaikat yang bersiap akan membawa ruhnya dalam secari kain sutra dari surga yang berisi minyak misik paling wangi. Selain itu, sakaratul maut pun terasa seperti ditariknya sehelai rambut pada diri kita dari adonan, atau seperti air yang mengalir dari lubang botol. Betapa mulianya bagi para kaum muslimin. Ini adalah salah satu juga bentuk perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tak henti-henti menangis, ummati, ummati, ummati. Karena beliau merasakan betapa pedihnya sakaratul maut. Ya Allah, berikanlah kesakitan itu kepada diriku, agar semua hambaku merasa ringan ketika menemui sakaratul maut. Ini adalah sebuah bentuk perjuangan baginda Rasul untuk kita semua, sehingga para sahabat pun iri kepada beliau, iri kepada kita semua, karena beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad itu adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang wajar bagi mereka ketika mencintai baginda Rasul. Namun kita sebagai umatnya yang tak pernah berjumpa sekalipun, yang hanya mendengar cerita, kisah, dan juga peninggalan-peninggalan beliau, kita sangatlah cinta kepada mereka, kepada baginda Rasul.
sehingga mereka para sahabat sangat iri karena yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW adalah ummati, umatku, umatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada sebuah kabar gembira tadi. Itu adalah sebagian gambaran dari riwayat Abu Hurairah. Di dalamnya Rasulullah ketika seorang hamba sudah sampai ajalnya, ia akan didatangi para malaikat dari langit. Para malaikat turun dari langit mendatangi kita yang akan dijemput ajalnya. Mereka pun datang dalam rupa terbaik dan akan menempati sebuah tempat tertata seraya mengantarkan pakaian yang terbaik untuk kita. Wajah mereka putih berseri-seri seakan mentari yang tengah bersinar. Di tangan mereka terdapat kain kafan dari surga untuk membungkus ruh sang hamba, lengkap dengan minyak-minyakan, lengkap dengan minyak wangi yang akan mengharumkan ruh. Tempat terbaik mereka duduk sejauh mata memandang, sementara orang-orang di sekitar mereka sama sekali tidak dapat melihatnya. Tak lama berselang datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepala sang hamba. Dia berkata kepada ruh sang hamba, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah." Wahai jiwa yang terang, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoinya. Sehingga ruh pun tak bisa menunda perintah itu, sehingga perlahan ruh mengalir keluar dari jasadnya seperti keluarnya air yang bersih dan jernih dari botol air. Sedangkan dapat diperhatikan dalam kitab, salah satu kitab karangan An-Nawawi, di mana sering-seringnya sakaratul maut, seringan-ringannya sakaratul maut bagi seorang mukmin tetap terasa cukup berat. Pada seorang mukmin, kitab seorang hadis An-Nawawi tersebut adalah seringan-ringannya seorang mukmin tetap terasa begitu berat. Maka selayaknya setiap mukmin mempersiapkan kematian dan sakaratul maut, di samping kita mempersiapkan, kita mempertimbangkan hal tersebut, kita menyiapkan bekal-bekal kelak untuk kita di akhirat. Maka dari itu demikianlah gambaran beratnya kematian dan sakaratul maut, dan itu akan dialami oleh semua kita manusia. Dan itu semua akan dialami oleh kita seorang hamba. Semoga kita semua bisa merasakan sakaratul maut dengan mudah dan tidak pedih. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول هذا واستغفر العليم ولكم وللمسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمر بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبد رسوله المبعوث رحمة للعالمين. أيها الحاضرون اتقوا الله
ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa na'udzu bika min 'adzabil qabri wa na'udzu bika min fitnatil masih wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ahyina hayatas su'ada wa amitna wa matas su'ada واحشرنا يوم القيامة مع الرسل والأنبياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يستجب لكم ولذكر الله أكبر.